Setiap orang yang lahir ke permukaan dunia ini
dia lahir dalam keadaan fitrah. Diibaratkan seperti satu buah kertas yang putih belum dicoret sedikit pun. Fa'abawahu bimawidah, orang tuanya lah yang melukis anak itu, yang melukis kertas itu. Kemudian dilukislah oleh orang tuanya anak itu menjadi Islam, atau menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, atau menjadi orang mungkar, atau menjadi teknokrat, atau menjadi penipu, atau menjadi orang pemaaf. Maka dalam ilmu tarbiyah Islam, pendidikan yang diberikan orang tua di saat kecil adalah pendidikan yang akan membentuk karakter manusia. Setelah lepas manusia dari masa balik berakal, maka lukisan yang telah diberikan oleh orang tua itu terpatri. Maka yang diwajibkan oleh seorang orang tua kepada seorang orang tua yang pertama-tama kepada anaknya adalah memperkenalkan siapa Tuhan. Adalah kewajiban pertama dari ayah dan ibu setelah anak itu balik berakal dan setelah dia mumayyiz. Setelah dia mumayyiz adalah memperkenalkan bahwa yang Tuhan kita itu adalah Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manata, bukan kerbau, bukan sapi, bukan Yesus, bukan Brahma, bukan Amaterasu, bukan. Tapi Tuhan kita adalah Allah, ilahun wahid, Allah, Tuhan yang satu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Ia maha mengetahui, ia maha melihat, ia maha mendengar, bahkan ia maha pemaaf. Dengan satu ucapan istighfar saja Allah ampunkan ribuan dosa. Itulah Allah, zat yang wajibul wujud, yang pasti adanya, yang adanya tak berawal karena dialah yang awal, yang adanya tak berakhir karena dialah yang akhir. Dia wujud, tidak bohong, mukhalafah lil hawadis, tak serupa dengan apapun. Tuhan itu mawjud bila makanin, dia ada tanpa tempat. Dia adalah Tuhan yang kita sembah pagi, petang, siang dan malam. 5 kali sehari semalam kita cacahkan kening kita ketika salat mengabdi kepadanya. Itu hal pertama yang wajib kita sampaikan kepada anak. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah memperkenalkan bahwa Allah mempunyai utusan. Utusannya disebut dengan Nabi dan Rasul. 20 orang Nabi dan Rasul yang wajib untuk kita kenal. Nabi yang diutus terakhir itu bernama Muhammad. Muhammad itu lahir dari Abdullah dan Aminah. Muhammad makna lughawinya adalah orang yang terpuji. Orang terpuji lahir dari hamba Allah Abdullah dan dari perempuan yang Aminah, perempuan yang dipercaya. Ia lahir 571 Masehi pada huruf Fil, mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Sayang beribu sayang, Allah takdirkan anak laki-lakinya meninggal semuanya di waktu kecil. Tinggallah perempuan. Dari antara anak perempuannya yang paling dia cintai, yang dianggap keturunannya sebagai keturunan Nabi, adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Begitulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama selama 13 tahun kurang lebih di Mekah, menyampaikan satu kalimat. Apa kalimat itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak banyak syariat disampaikan di masa periode pertama menyampaikan agama di Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah diperintah Allah ke Yasrib atau ke Madinah, barulah ditunaikan perintah-perintah ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan haji. Maka ibadah yang diperintahkan sebelum hijrah satu-satunya adalah sholat. Maka jadilah sholat itu sebagai tiang agama dicucur dan dipaparkan. Apa itu ma'rifat? Kita harus paham juga apa itu yang disebut dengan tauhid, apa itu aqid.
akidah, apa itu sifat 20, bagaimana sifat Nabi, bagaimana sifat Allah, bagaimana memasangkan kepada diri. Karena orang yang tahu bahwa Allah mendengar belum senantiasa akan bisa menyadari bahwa Allah sedang mendengarnya, belum tentu akan merasakan. Maka itulah sebabnya ilmu ma'rifat ini ditinggalkan oleh orang. Maka yang terjadi adalah ribuan persoalan kalau ilmu ma'rifat tidak benar. Orang takut menyampaikan kebenaran. Bayangkan, saya ulang sekali lagi, bayangkan kota Batam ini jumlah penduduk Islamnya 80%, tetapi orang bebas saja menjual babi di negeri ini, di tepi jalan tempat terbuka. Orang bebas saja menjual tua di negeri ini. Tidak tergetar hati orang Islam untuk melawannya, untuk menuntutnya. Mana itu anggota DPRD? Mana itu ulama? Mana itu masyarakat? Tidak ada yang berani. Semua diam, semua membisu. Kenapa? Karena gila Islamiahnya turun dan luntur. Kita tidak mau menyampaikan kebenaran. Maka perbuatan jahat dianggap oleh orang benar apabila kita diamkan. Ini bukti kehancuran umat Islam. Apa sebabnya? Akar-akarnya adalah disebabkan oleh kita tidak sempurna ma'rifatullah. Bukan itu saja, salat tidak khusyuk, puasa tidak tenang, ibadah haji karena ria, bersedekah selalu menginginkan untuk dipuji dan disanjung-sanjung, itu berasal dari ma'rifatnya tidak benar. Orang yang sempurna ma'rifatullahnya, itulah orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Itulah makanya Allah sebabkan, Nabi sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyam mendirikan bulan Ramadan iman kepada Allah, kemudian ihtisaban, ihtisab itu ikhlas karena Allah saja, tidak ada lain dari itu, pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Ketika dosa yang berlalu itu diampuni, maka jadilah kita hari ini. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita sempurnakan puasa kita 1 bulan. Kita kemudian mengucapkan kalimat kebahagiaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada hakikatnya adalah yang berbahagia hari ini, yang senang hari ini, tentu yang berusaha sebelum ini. Maknanya yang puasa bulan Ramadan itu yang diampuni. Maka yang tak berpuasa pada hakikatnya tak berhak beli baju lebaran, tak berhak makan kue lebaran, tak berhak salam-salaman, tidak berhak ramai-ramai datang ke mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak puasa bulan Ramadan. Bikin kopi di kedai-kedai, bikin di warung-warung kelabu, mereka makan dan minum sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya. Kenapa? Maka masyarakat muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, sungguh pun begitu. 1 kali saja kita puasa, Allah berikan kabar gembira kepada kita. Apa kata Allah ayat terakhir? Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang melakukan puasa, Allah berikan kepadanya kebahagiaan. Kapan Allah berikan? Ketika berbuka puasa sekarang dengan sumringah. Saya tidak mampu biasanya khutbah lama-lama kalau bulan Ramadan, tapi kalau sekarang padahal nggak makan juga pagi, langsung bahagia saja, langsung senang saja, langsung semangat saja, langsung berbinar saja. Maka pedagang-pedagang pun berbahagia dengan banyak jual beli di pasar. Pedagang pun dapat bonus di mana-mana secara hukum syariat. Tapi pada hukum hakikatnya, kegembiraan itu tak dapat dilukiskan, ketenangan kalbu dan ada kesedihan sedikit. Kapan? Kenapa Ramadan cepat berlalu? Mungkinkah kita masih bisa mendapatkan Ramadan baru depan ya Allah? Maka
lengkap sudahlah. Pada hari ini kita Idul Fitri, kembali kepada fitri dengan menyemarakkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada hakikatnya membesarkan dan melebarkan, merayakan Idul Fitri bukan dengan berkoyak-koyak, tetapi dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Nabi pernah memberikan hadis motivasi atau targhib, siapa yang beribadah pada hari ini, tadi malam, pada malam Idul Fitri, orang malam takbiran, maka pahalanya lebih besar daripada beribadah pada malam bulan Qadar. Masya Allah, luar biasa. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, janganlah kefitrian ini kita kotori lagi. Jangan kebersihan ini kita buang-buang lagi. Entahkah dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, entahkah tidak. Maka kita pertahankan kebersihan kita. Jangan karena perlebaran bulan Ramadan kita melakukan kemaksiatan di mana-mana, melakukan perbuatan mungkar di mana-mana. Akhirnya makna Ramadan itu tidak membekas dalam hati, malah yang ada pada diri kita kesyukuran. Terakhir khatib berpesan bahwa sesungguhnya hablum minallah kita selesai, tapi hablum minannas belum tentu akan selesai. Maka jangan lupa bahwa pada hari yang baik ini kita untuk saling maafkan. Suami memaafkan istrinya, ayah dan ibu memaafkan anaknya, anak minta maaf sama ayah ibunya, yang kecil memohon maaf kepada yang tua memaafkannya. Suami memaafkan istrinya, tapi istri meminta maaf kepada suaminya. Maka berkahlah hidup ini, bahagialah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله